tendangannya di kotak penalti. Supardi. Dekat dan kembali. Masih membentuk tiang gawang. Kembali gagal peluang Pelita Jaya melalui kaki Esteban Vizcara tadi. Ya, kita lihat Bung Opan di mana keraguan-raguan dari penjaga gawang Endra Prastia yang seharusnya ini adalah bola mudah baginya. Kita lihat dia ragu-ragu dan di detik terakhir mengubah arah bola dengan menonjok, dan adanya Esteban tadi hampir saja tendangannya masih sayang sekali membentur tiang. Offside, namun cukup berbahaya juga tadi apabila bola terus melaju. Kita melihat sekilas bagaimana John Takpor mencoba melakukan counter attack yang sangat baik. Dan kali ini kita melihat bagaimana dalam 5 menit babak kedua, Esteban Vizcara sudah 2 kali mengancam gawang Endra Prasetya. Tampaknya di sini diberikan juga kepentingan Dan menarik juga apakah Supardi juga akan mengikuti langkah dari Ridwan untuk memberikan ciri khasnya, yaitu overlap. Ya, kita melihat di sini bagaimana trik dari seorang John Takpor memakan seorang Johan Ibo. Kita melihat bagaimana ia mencoba mengelabui Johan Ibo, dan Johan Ibo pun terpaksa, ya kita melihat yang sudah terkecoh, menarik bajunya. Ya, John Takpor masih sangat lemah. Placing yang dilakukan oleh John Takpor. Cukup baik pergerakan Jayusman Triasdi. Ya, Jayusman pun bermain sangat disiplin. Selalu Supardi, kita tidak melihat adanya delivery yang baik untuk menuju kepada kotak penalti dari Persebaya. Mulai bergerak Supardi. Masih terlalu dekat ke penjaga gawang Endra Prasetya. Crossing yang dilepaskan oleh Supardi tadi. Ya, bukan crossing terbaik dari Supardi, namun sedikit positif adalah dia sudah mulai berani untuk terlepas. Kembali serangan balik Persebaya, maksudnya ke John Takpor. Masih ada Eduardo Ridwan kali ini. Esteban. Masih Esteban. Sebuah tendangan spekulasi, gol! Esteban Vizcara dari jarak yang cukup jauh dengan tendangan spekulasi merubah kedudukan menjadi 1-1. Iya, Bung Opan, ketika Anda belum beruntung, coba dan cobalah lagi, dan inilah yang dilakukan oleh anak-anak Pelita, di mana Esteban tadi berspekulasi dengan tembakan jarak jauhnya, deflected, dan mengakibatkan Endra Prasetya salah arah dalam membaca pergerakan bola, dan bersaranglah bola di pojok gawang Persebaya. Kedudukan 1-1, kita lihat di sini. Spekulasi jelas dan deflected terhadap Satrio nampaknya. Sebuah kesalahan mengantisipasi bola penjaga gawang Endra Prasetya membuat tendangan yang dilakukan dari jarak cukup jauh oleh Esteban Vizcara merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, kita melihat ya, memang ini adalah inisiatif yang dikembangkan oleh para pemain Pelita Jaya. Sepanjang babak kedua, mereka mulai melakukan syuting dari jarak jauh, mengharapkan terjadi sesuatu, dan kita bahwa mereka harus fight dan mereka harus waspada, karena setelah menciptakan gol tentunya adalah keadaan paling berbahaya dalam sepak bola, di mana konsentrasi bisa saja buyar. Ardan Aras kembali ke Ardan Aras. Yustajak melebar ke kiri, Ridwan yang dituju. Masih Ridwan. Kembali Yustajak, tendangan langsung dan gol! 2-1 melalui kaki ataupun tendangan yang dilepaskan oleh Yustajak. Lagi-lagi dari jarak yang cukup jauh. Bombastis, kita melihat tendangan usaha yang sangat spektakuler dari seorang Yustajak Konjan. Kita melihat bagaimana serangkaian serangan yang tidak berhasil menciptakan gol justru berubah 360 derajat di babak kedua. Kita melihat bagaimana skema tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Yustajak Konjan akhirnya
bisa merubah pertandingan pada sore hari ini. Namun kita melihat juga tampaknya Tampak terjadi sesuatu antara coach dan juga asisten wasit satu tampaknya. Ya, saya pikir mungkin dalam hal merayakan gol yang dicetak oleh Yuta Jakonjan, namun kita melihat bagaimana para pemain Pelita merubah serangan-serangan ke gawang Persebaya Surabaya, dan kita melihat tendangan yang begitu keras dan kembali mengenai salah seorang pemain Persebaya tampaknya di sini sehingga mengecoh penjaga gawang Endra Prasetya. Betul sekali. Dan kita lihat, ya ini sangat jelas sekali ada deflection. Oh, Taka Uchida nampaknya. Ya, Taka. Ya, mengenai kepala Taka Uchi, Bung. Ya, dan seperti yang kita katakan bahwa tampaknya awan kelabu yang di atas Stadion Singa Perbangsa. Inilah awal yang kita lihat bahwa Fandi ingin menyuruh pemainnya untuk segera untuk kembali ke lapangan. Ya. 2-1 kedudukan sementara. Satu-satunya gol tercipta oleh Lucky Wahyu dari Persebaya pada babak pertama di menit ke-43. 2 gol balasan terjadi secara beruntun pada babak kedua dari pemain-pemain Pelita Jaya. Gol pertama awal melawan Persija dan terbuang. Dan akhirnya kalah 4-3. Dan apakah pada sore hari ini akan kembali terjadi? Vijay, John Takbor, Songkali, Muhammad Taufik, Jayus Matriasti. Tackling cukup keras dari Bung Opan. Dari Carlos Eduardo. Kita lihat dalam tayangan ulang. Mengenai Jayusman dan sebuah free kick. Tampak melakukan protes Eduardo Bizarro, awalan John Finkrow. Corinus Finkrow, kembali John Takbor. Tekanan demi tekanan masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya. Terjatuh Maguire, serangan balik 3 lawan 2. Pelita Jaya, Bung. Esteban Vizcara, crossing Esteban, Jajang Mulyana yang dituju terlalu jauh. Satrio Sam, masih Satrio Sam, lewati Ardan arah Satrio Sam, lewati 3 pemain. Terjatuh oleh Yusmadi. Satrio Sam kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Ya, tackling sangat keras dari Yusmadi. Tentunya diperlukan kontrol bagi lini tengah Pelita Jaya untuk tidak melakukan tackling-tackling keras yang sebenarnya tampak juga dilakukan dengan usaha yang sangat maksimal, yaitu melalui proses tendangan dari luar jarak. Oh, keras sekali tadi kita melihat terjangan Yusmadi yang untuk kali kedua, namun kali ini memakan korban seorang Josh Maguire. Ya, dan ini tentunya sangat berbahaya di mana Josh memiliki kapasitas yang sangat baik dari jarak-jarak seperti ini. Dan baru saja kita katakan bahwa Yusmadi harus kontrol emosinya. Ini adalah Maguire. Josh Maguire. Oh! Masih mampu ditipu oleh Dian Agus Prasetyo. Kembali Matt Halil. Masih Matt Halil. sangat krusial dan sangat baik tadi blok yang dilakukan oleh Dian Agus, di mana bola yang sangat berbahaya dikirimkan Josh Maguire, dan ada kaki Jayusman kalau saya tidak salah tadi hampir saja menyongsong bola ke gawang Pelita Jaya. Masuknya Josh Maguire sedikit mengubah gaya permainan Persebaya Surabaya. Kita melihat di sini Persebaya lebih ofensif dan ini dia kans mencetak gol dari seorang Josh Maguire, ingin mengambil resiko langsung menempisnya sejauh mungkin. Kembali Josh Maguire jatuh di kotak penalti. Kita nantikan keputusan wasit. Kartu kuning. Dan kartu kuning bagi Muhammad Ridwan setelah menjatuhkan Josh Maguire. Masih terjadi di luar kotak penalti Pelita Jaya, Bung. Hanya beberapa sentimeter saja. Betul sekali. Akselerasi yang sangat luar biasa dari seorang Josh tadi merepotkan seorang Ridwan, dan jelas ada kontak tadi. Dan sebuah keputusan yang tepat dari wasit Yanri. Dan ini adalah
sebuah situasi yang sangat potensial menjadi gol ya bagi Persebaya. Kita terhadap serangan tersebut, sehingga kita melihat bola tendangan seorang Korinus tidak mampu menggetarkan jala seorang Dian Agus Prasetyo, namun kembali sebuah peluang melalui tendangan pojok. Terlepas. Gol Ajam. Gol! Sebuah gol berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui kaki Ngon Ajam. Kita lihat luar biasa yang Ngon Ajam yang baru saja kembali dari cedera menciptakan gol dengan mudahnya dia. Statis pergerakan bertahan dari Pelita Jaya sangat-sangat statis. Tidak ada pergerakan menutup seorang Ngon Ajam, dapat berdiri dengan bebas, menceploskan bola dengan sangat keras ke gawang Pelita. Ya, kita melihatnya di sini bagaimana positioning ataupun posisi seorang Ngon Ajam di dalam kotak penalti Pelita Jaya. Kita melihat bagaimana sebuah scrimmage terjadi, namun Ngon Ajam begitu fokus pada bola, sedangkan kita melihat ini sebaliknya kepada para pemain Pelita Jaya yang hanya ball watching. Betul. Mereka hanya melihat arah bola, mereka tidak mengantisipasi gerakan seorang Ngon Ajam, dan kita melihat tendangan kaki kanan yang keras dari Ngon Ajam berhasil menggetarkan jala seorang Dian Agus Prasetyo, sekaligus Ngon mencetak golnya yang ketiga di Indonesia Super League musim ini, 2-2. Kita melihat bagaimana reaksi di bench pemain cadangan. Persebaya Surabaya menyambut gol kedua sekaligus menyamakan kedudukan bagi Persebaya menjadi 2-2. Pelita Jaya Persebaya dari Stadion Singaperbangsa Karawang. Pukulan yang sangat telak dan sangat keras bagi Pelita, di mana mereka kecolongan gol di menit-menit hampir menuju akhir pertandingan, dan kita lihat sebuah defending yang sangat buruk, hampir seperti zonal marking, di mana mereka memark zona dan zona tidak menciptakan gol, Bung, tetapi orang, dan kali ini Ngon Ajam berdiri bebas dan menciptakan gol. Lambatnya tadi Yutajak untuk bereaksi terhadap bola sangat-sangat mengecewakan. Iya, kita melihat skor 2-2 yang terjadi pada sore hari ini juga merefleksikan bagaimana kedua tim melalui long throw seorang Supardi. Sebuah crossing dari Supardi. Dan sayang sekali. Masih mengenai badan pemain Persebaya Surabaya. Sebuah tendangan yang sangat keras dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di dalam kotak penalti Persebaya Surabaya. Ya, kembali sebuah crossing oleh Supardi. Dan kembali Endra Prasetya tidak yakin, dan kita melihat tendangan dari Muhammad Ridwan justru mengenai rekannya Imade Wirahadi. Sayang sekali kita melihat Imade yang secara tidak sengaja berada pada posisi. Ini sekaligus menjadi peluang terakhir bagi Pelita Jaya. Masuki menit ke-93 jalannya babak kedua, kita nantikan. Dan akhirnya wasit Yanri menyudahi jalannya pertandingan sore ini 2-2. Kedudukan akhir Pelita Jaya Karawang melawan Persebaya Surabaya dari Stadion Singaperbangsa Karawang melalui gol yang diciptakan antara lain oleh Ngon Ajam, Lucky Wahyu, kemudian Yutajak, dan juga Esteban Vizcara. Mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Jarum Indonesia Super League masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.